Kehidupan modern tak lepas dari penemuan-penemuan dari ilmuwan masa lalu. Dan ternyata banyak dari ilmuwan tersebut adalah para ilmuwan muslim yang kemudian mempunyai kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang merupakan temuan awal sebelum dikembangkan oleh ilmuwan barat lainnya. Untuk itu, sebuah yayasan sains, teknologi, dan peradaban atau The Foundation for Science, Technology and Civilization yang berpusat di London mengadakan pameran untuk memperlihatkan dan menegaskan kepada publik tentang kontribusi peradaban non-barat yang sudah ada 1000 tahun yang lampau. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 penemuan Islam yang menginspirasi dunia. Sekitar tahun 1000, seorang dokter bernama Abu Al-Zahrawi asal Andalusia yang saat ini merupakan negara Spanyol menerbitkan 1500 halaman ensiklopedia berilustrasi tentang operasi bedah yang digunakan di Eropa sebagai rujukan pakar pengobatan selama lebih dari 500 tahun. Di antara banyak penemuan, Zahrawi yang menggunakan larutan usus kucing menjadi benang jahitan sebelum menangani operasi kedua untuk memindahkan jahitan pada luka. Zahrawi juga merupakan orang yang pertama kali pernah melakukan operasi sesar dan menciptakan sepasang alat penjepit untuk pembedahan. Salah satu karya fenomenal Al-Zahrawi adalah kitab Al-Tasrif yang berisi tentang penyiapan aneka obat-obatan yang diperlukan untuk penyembuhan setelah dilakukannya proses operasi. Kitabnya mengandung sejumlah diagram dan ilustrasi alat bedah yang digunakan Al-Zahrawi ini menjadi buku wajib mahasiswa kedokteran di berbagai universitas. Al-Zahrawi pun menjadi pakar kedokteran yang termasyhur pada zamannya, bahkan hingga 5 abad setelah ia meninggal. Dan bukunya tetap menjadi buku wajib bagi para dokter di berbagai belahan dunia. Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan kedokterannya pun masuk dalam kurikulum jurusan kedokteran di seluruh Eropa di era modern ini. Selama ini banyak yang menyangka bila robot pertama diciptakan oleh sang jenius Leonardo da Vinci di tahun 1495. Akan tetapi kenyataannya pada tahun 1206, seorang ilmuwan bernama Al-Jazari telah menciptakan sebuah mesin yang bisa bergerak-gerak menggunakan tenaga air berbentuk manusia yang merupakan salah satu robot pertama dalam sejarah manusia. Al-Jazari mengembangkan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin yang kemudian dikenal sebagai mesin robot, khususnya robot pertama yang diprogram secara mekanis atau the first programmable humanoid robots. Robot-robot ini berbentuk musisi yang secara otomatis bisa memainkan alat musik bila dihidupkan. Prinsip humanoid automation inilah yang mengilhami pengembangan robot masa sekarang. Tak heran bila ilmuwan kelahiran Al-Jazira, pemilik nama lengkap Ibnu Ismail Ibnu Al-Rajaz Al-Jazari ini mendapat julukan sebagai Bapak Modern Engineering berkat temuan-temuan yang banyak mempengaruhi rancangan mesin-mesin modern saat ini. Yang diantaranya adalah combustion engine, crankshaft, suction pump, programmable automation, dan masih banyak lagi. Antara tahun 1000-an, seorang ilmuwan muslim bernama Ibnu Al-Haytham membuktikan bahwa manusia melihat objek dari refleksi cahaya dan masuk ke mata. Dan ahli fisik hebat muslim lainnya juga menemukan fenomena pengukuran kamera, di mana dijelaskan bagaimana gambar di mata dapat terlihat dengan hubungan antara optik dan otak. Lelaki nama lengkapnya Abu Al-Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham ini dikenal di dunia barat dengan nama Al-Hazen. Kajiannya mengenai pengobatan mata menjadi dasar pengobatan mata modern. Ibnu Haytham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar, dan dari situ tercetuslah teori lensa pembesar. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar pertama di dunia. Sejak abad ke-7 Masehi, umat muslim telah mengembangkan sebuah gaya hidup higienis yang mutakhir. Menurut Ahmad Al-Yahasan dalam buku yang berjudul Technology Transfer in the Chemical Industry, kota-kota Islam seperti Nablus di Palestina, Kufas dan Basrah di Irak telah menjadi pusat industri sabun. Menurut Al-Hasan, sabun yang terbuat dari minyak sayuran seperti minyak zaitun serta minyak aroma pertama kali dihasilkan para ahli kimia muslim di era kekhalifahan. Salah seorang sarjana muslim yang telah mampu menciptakan formula sabun ini adalah Al-Razi Kimiawan, legendaris dari Persia yang saat ini adalah Uzbekistan. Bahkan pada masa itu telah tercipta sabun khusus untuk mencukur kumis dan janggut. Resep pembuatan sabun di dunia Islam juga telah ditulis oleh seorang dokter terkemuka dari Andalusia Spanyol Islam
bernama Abu Al-Qasim Al-Zahrawi alias Abul Qasis pada tahun antara 936 hingga 1013 Masehi. Dan hingga kini pun formula untuk membuat sabun tak pernah berubah. Al-Jabar berasal dari judul kitab ahli matematik terkenal Persia abad ke-9, Kitab Al-Jab wal Mugabala, yang diterjemahkan ke dalam buku The Book of Reasoning and Balancing. Al-Jabar adalah sistem pemersatu untuk nomor rasional, nomor tidak rasional, dan gelombang magnitud. Matematikawan lainnya bernama Al-Khwarizmi adalah orang yang pertama kali memperkenalkan konsep angka menjadi bilangan yang bisa menjadi kekuatan. Penemuan angka-angka standar 0, 1, hingga 9 sekarang masih digunakan di seluruh dunia. Al-Khwarizmi dianggap sebagai bapak aljabar dunia. Dan algoritma yang tentu menjadi inci flowchart pemecahan masalah dan sistem sebuah program komputer berasal dari nama Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi sebagai guru aljabar di Eropa telah menciptakan pemakaian sehan dan tangan. Dalam pendidikan trigonometri dan astronomi, beliau juga seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi konsep-konsep matematika yang begitu populer yang masih digunakan sampai sekarang. Musik Muslim memiliki pengaruh yang sangat berarti di negara bagian Eropa. Di antara banyak instrumen yang hadir ke Eropa melalui Timur Tengah adalah lute dan rahab, alat musik sebelum diciptakannya biola. Skala notasi musik modern juga dikatakan berasal dari alfabet Arab. Notasi Arab digunakan sejak abad ke-9, yaitu ketika ahli-ahli musik Muslim seperti Yunus Al-Khatib dan Al-Khalil, peletak dasar sistem persajakan dan leksikografi Arab yang diikuti oleh Al-Ma'mun dan Ishaq Al-Mausili, memperkenalkan sistem notasi dalam bermusik dalam buku yang terkenal di Barat, Book of Notes and Rhythms dan Great Book of Songs. Selain kitab Al-Musikur Kabirnya Ibnu Al-Farabi. Dan kemudian dua ahli musik barat, Dominikus Gundi Salinus dan Count Sobe Hermanus Reichenau, meliti dan mengembangkan temuan Al-Kindi. Fakta penting ini diungkapkan pertama kali oleh Jean Benjamin de Laborde, seorang ilmuwan dan komponis Prancis, dalam bukunya Essai sur la musique ancienne et moderne pada tahun 1780. Dalam bukunya ini, Laborde secara alfabet menyebut notasi musik yang diciptakan oleh sarjana Muslim. Notasi itu terdiri atas silabels yang selama ini kita kenal sebagai solinisasi dalam abjad Arab, yaitu mi, fa, sat, la, sin, dal, ra. Menurut Laborde, notasi abjad Arab ini kemudian ditransliterasikan oleh ilmuwan Eropa ke dalam bahasa Latin dan digunakan pertama kali oleh pemusik Italia Guido Arezzo pada tahun 995 hingga 1050 dan terkenal dengan teori Guido's Henya. Bagi kaum muslim sudah tentu tak asing lagi dengan miswak atau siwak. Sebelum sikat gigi ditemukan, Nabi telah menganjurkan untuk menjaga kesehatan mulut dengan rajin menyikat gigi memakai miswak atau siwak. Miswak sendiri terbuat dari ranting pohon Salvadora persica, pohon arak, pohon walnut, ataupun pohon olive. Penelitian menunjukkan bahwa siwak lebih ampuh mengatasi penyakit mulut daripada sikat gigi. Penggunaan sikat gigi pertama kali dipopulerkan pada tahun 600 dengan menggunakan ranting pohon miswak untuk membersihkan gigi dan menyegarkan nafas. Dan substansi kandungan di dalam miswak juga digunakan dalam pasta gigi di era modern ini. Dan hingga kini keefektifan siwak sebagai pembersih mulut kian berkembang dengan adanya bentuk-bentuk sikat gigi yang beraneka ragam dan warna. Itulah ketujuh penemuan Islam yang tentunya sangat menginspirasi dunia versi On The Spot.